Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan semuanya di channel Petani Sido Panen 03. Semangat bertani. Sebelum kita membahas pokok bahasan yang akan kita bahasan, selamat untuk para petani cabai khususnya yang sampai hari ini masih memiliki panenan ya, karena kabar baik untuk petani cabai, harga sudah alhamdulillah sangat memuaskan ya. Saya masih punya panenan tapi ya alhamdulillah belum banyak. Jadi tetap semangat untuk semua petani cabai. Kali ini saya akan membahas sedikit cara, tips atau ya semacamnya itu terkait dengan layu ya, baik layu karena fusarium maupun karena bakteri ya. Di sini saya contohkan langsung di lokasi saya ini, itu kurang lebih ada 430 tanaman yang sudah sampai hari ini itu sudah 20 kali petik ya. Sudah 20 kali petik dan alhamdulillah buahnya masih ada dan masih banyak, alhamdulillah ya. Semoga panennya nanti lebih meningkat lagi. Tips atau cara yang terkena layu agar tidak menyebar ke tanaman di sebelahnya atau tanaman yang lainnya. Saya contohkan ini itu terkena layu ya. Dari awal nanam itu sekitar usia 2 bulanan ini terkena layu ya, bisa dilihat teman-teman. Ini kering, tapi di sebelah kanan kirinya masih sehat ya. Di sebelah sini masih sehat lah. Caranya gimana? Kalau saya itu ketika ada yang layu, itu tanaman tidak kami cabut ya. Ya ini layu fusarium ini, kalau ini ya. Ini kenal fusarium, satu pohon mati. Untuk antisipasinya caranya, yang pertama ketika kita menemukan yang layu, kita kocor tanaman ini dengan fungisida ya. Kita kocor selama 2 hari berturut-turut. Kita kocor dan juga kita spray tanaman seluruhnya, kalau bisa kita spray dengan fungisida. Bahan aktifnya yang saya pakai, satu ada mancozeb, kemudian ada azoxystrobin dan juga defenconazole. Kita kocorkan dan juga kita spray di bagian-bagian tanaman dan juga di sekitar semua tanaman agar tidak menyebar. Seperti itu. Kenapa tidak saya cabut? Karena dulu pengalaman ketika kita cabut itu ada tanah yang hasil cabutan ini itu malah berjatuhan di sekitar tanaman ini, malah kalau tidak segera kita antisipasi malah bisa lebih cepat menyebar ya. Dulu saya pernah mengalami seperti itu. Saya coba kali ini tidak saya cabut tapi saya aplikasikan fungisida di kocor maupun spray, dan alhamdulillah hanya di sini saja yang mati, yang terkena layu. Ada lagi di sebelah sana, itu nanti saya tunjukkan ya. Jadi tipsnya itu, dan setiap kali penyemprotan usahakan ketika kita menyemprot fungisida di lubang tanam ini, usahakan selalu ikut kita kocor dengan fungisida yang kita pakai untuk spray di tanaman yang lainnya. Kemudian saya tunjukkan lagi tanaman yang sama juga terkena layu, tapi di sebelah sana. Nanti kita ke sana. Nah, ini tanaman kita dari atas. Alhamdulillah ini sudah 20 kali petik lur. Banyak patek juga. Alhamdulillah, tapi ya wajar lah. Yang penting kita masih bisa mendapatkan hasilnya ya. Ini tanaman sehat, ini juga tanaman sehat, tapi di antara tanaman sehat ini ada yang terkena mati ya. Kalau ini dulu awalnya ini busuk batang ini juga mati, sudah mati ini, dan juga tidak saya cabut, saya biarkan dengan saya beri perlakuan yang sama dengan tanaman yang pertama tadi di sana ya. Dan alhamdulillah busuk batang ini dia mati tapi tidak
menyebar ke tanaman yang lain ya. Jadi saya ulangi, ketika kita ada yang layu, usahakan kita kocor dengan fungisida. Bahan yang saya pakai dulu mancozeb, azoxystrobin dan difenoconazole. Itu yang saya rutin, dan juga di sekeliling lubang ini kita kocor juga dengan fungisida itu ya. Dan alhamdulillah tanamannya yang lain sehat dan penyakitnya tidak meluas. Jadi ada 430 ini yang mati, punya saya itu ada 2 dan tidak saya cabut. Seperti itu rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat ya. Kalau ada cara yang lain ya kita berbagi ya, semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan kita sesama petani. Dan juga apabila ada masukan, saya sangat menunggu diskusinya di kolom komentar. Tetap semangat bertani dan jangan lupa untuk bersyukur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.